Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Milina dari kelompok 1 untuk laporan proyek UAS basis data masjid. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan dosen pengampu Bu Siska Kurnia Gusti ST MSc untuk mata kuliah basis data. Yang mana video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat bersama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah basis data untuk berfungsi mengimplementasikan seluruh materi mata kuliah basis data yang sudah kami pelajari selama semester 3 berlangsung, seperti penggunaan SQL dan data modeler dalam mengolah dan menyajikan data yang telah didapat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data modeler. Seperti yang terlihat di layar, nah, data modeler yang kami buat di sini terdapat 5 tabel, 5 kotak. Yang pertama itu ada masjid, dengan primary key-nya itu nama masjid, lalu dengan anggotanya ada alamat, kota, tipologi. Lalu dengan ada kegiatan, tabel kegiatan. Nah, primary key-nya adalah ID kegiatan dengan anggota, jadwal, nama kegiatan. Hubungannya dengan masjid, tabel masjid yaitu many to one. Jadi satu kegiatan, banyak kegiatan bisa satu masjid itu bisa menghasilkan banyak kegiatan. Jadi one to many. Lalu hubungan masjid dengan kepengurusan, yaitu one to many, di mana primary key dari kepengurusan adalah nomor telepon dengan anggota, nama pengurus, jabatan, bidang, alamat. Lalu tabel kepengurusan hubungannya dengan pengeluaran, yaitu one to many, di mana primary key dari pengeluaran yaitu ID pengeluaran dengan anggota, jenis pengeluaran, jumlah, jenis transaksi, dan jadwal. Lalu tabel kepengurusan dengan pemasukan yaitu one to many. Satu kepengurusan itu dapat menghasilkan banyak pemasukan. Dengan primary key-nya yaitu ID pemasukan, lalu ada anggotanya, sumber pemasukan, jumlah, dan jenis transaksi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Faryakil dengan NIM 12350111646. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses denormalisasi dan proses normalisasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang denormalisasi. Jadi, denormalisasi itu adalah kebalikan dari normalisasi. Nah, jadi denormalisasi itu proses penggabungan kembali tabel-tabel yang telah dinormalisasi untuk mengurangi jumlah relasi dan mempercepat waktu akses data. Meskipun hal ini dapat meningkatkan redundasi data, dan normalisasi dilakukan dengan menambahkan kolom atau tabel yang mengandung data yang mungkin sudah terpisah ke dalam satu tabel untuk menghindari penggunaan beberapa join yang kompleks saat mengambil data. Nah, jadi langkah pertama dari proses denormalisasi, di sini kami punya tabel nama masjid. Nah, yang pertama mungkin nama masjidnya itu Masjid Baitul Quran, beralamatkan Jalan Sosial RT 02, RT 40 dan sebagainya. Kota Pekanbaru, nama kegiatan sholat Jumat, khutbah Jumat, dan jadwalnya itu setiap Jumat untuk sholat Jumat dan khutbah Jumat juga setiap Jumat. Nah, lanjut ke proses normalisasi tahap pertama. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu normalisasi. Jadi, proses normalisasi ini adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mengorganisir dan merancang struktur tabel dalam sebuah database agar menjadi efisien, mengurangi redundansi data, dan meminimalkan inkonsistensi data
Tujuan utama dari normalisasi adalah untuk menghindari duplikasi data serta memastikan bahwa data yang disimpan lebih terstruktur dan konsisten. Jadi di proses normalisasi tahap pertama ini kami punya tabel masjid seperti tadi. Bedanya itu kami punya nama masjid, alamat, nama pengurus, dan jabatan. Lalu di sini kami ada tabel keuangan. Itu berisi pemasukan, jumlah, pengeluaran, dan jumlah. Lalu lanjut ke tahap 2 proses normalisasi. Di tahap 2 ini proses normalisasi lebih rinci dan lebih terstruktur untuk beberapa tabel. Nah, di sini ada nama masjid, tabel masjid maksudnya, yang berisikan nama masjid, alamat, kota, tipologi, dan tabel 2 itu kepengurusan yang berisikan nama, jabatan, nomor telepon, bidang, dan alamat. Yang ketiga itu tabelnya ada kegiatan yang berisi ID kegiatan, nama kegiatan, dan jadwal kegiatan. Nah, di sini juga ada tabel pemasukan dengan berisi ID pemasukan, sumber pemasukan, jumlah, jenis transaksi, jadwal, keterangan. Nah, yang tabel terakhir itu ada tabel pengeluaran dengan isi ID pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah, jenis transaksi, dan jadwal. Sekian proses normalisasi dan proses denormalisasi dari saya, Abid Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dan menjelaskan struktur dan bentuk tabel. Nah, di sini perlu digarisbawahi, kami mengambil data menggunakan metode select. Nah, jadi kami dari basis data ini kami menggunakan metode select untuk meng-create table dari data-data yang telah kami ambil. Nah, yang pertama kita masukkan dulu username kita. Selanjutnya kita enter password. Kalau benar, sistem akan berjalan. Kalau salah, kita akan ulangi lagi sampai benar. Nah, jika sudah benar, kita lanjut ke tahap create table. Nah, di sini create table ini ada bagian-bagiannya. Pertama tuh nama masjid dengan tipe varchar. Selanjutnya alamat, kota, tipologi, yang juga tipenya tipe varchar. Nah, di sini di create table masjid ini primary key-nya ini adalah nama masjid. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam table kepengurusan. Kita create table kepengurusan. Nah, create table kepengurusan ini ada nomor telepon, ada nama pengurus, jabatan, bidang, dan alamat. Semuanya kecuali nomor telepon ini tipe datanya varchar, tetapi telepon ini tipenya number. Nah, untuk create table kepengurusan ini primary key-nya adalah nomor telepon. Nah, setelah itu table created, itu table sudah kita masukkan. Selanjutnya adalah create table kegiatan. Create table kegiatan ini ada ID kegiatan, ada nama kegiatan, ada jadwal, dan primary key-nya ID kegiatan. Selanjutnya create table pemasukan. Create table pemasukan ini ada ID pemasukan, ada sumber pemasukan, jumlah, jenis, transaksi, dan jadwal serta keterangan. Dan dari create table pemasukan ini primary key-nya adalah ID pemasukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam create table pengeluaran. Ada ID pengeluaran, jenis pengeluaran, jumlah, jenis, jadwal, dan primary key-nya itu adalah ID pengeluaran. Nah, setelah itu, setelah create table dimasukkan semua, ini ada kita bagiannya gini, seperti ini. Ada kita lebih diperinci lagi. Ada nama masjid, tipenya varchar, ada 70 kata. Nah, selanjutnya data dalam table. Nah, data dalam table ini yang pertama adalah nama masjid, nama,
alamat, kota, dan tipologi. Nah, nama masjid itu adalah nama masjid Baitur Rahman. Di jalan apa? Alamatnya apa? Alamatnya di Jalan Sosial RT 02 RW 40. Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dan nomor posnya 28203 di Pekanbaru. Ini merupakan tipologinya masjid besar. Nah, sama seperti ini. Ini kita select dari from kepengurusan. Nah, dari yang pertama itu adalah nomor telepon, nama pengurus, jabatan, bidang, dan alamat. Di sini ada nomor teleponnya. Nama pengurusnya Elviandri. Jabatan Elviandri ini, Pak Elviandri ini adalah ketua. Nah, ini kita bisa lihat yang ada di layar. Selanjutnya adalah select from kegiatan. Kita select dari tabel kegiatan, from kegiatan. Ini ada ID kegiatan, nama kegiatan, jadwal, sholat Jumat. Nah, ID kegiatan, nama kegiatan ini adalah sholat Jumat. Yang mana kegiatannya itu kajian setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Ahad. Nah, di sini terang. Kita juga bisa baca sendiri. Selanjutnya, kita select lagi dari tabel pemasukan, from pemasukan. Nah, ID pemasukan dan sumber pemasukan, jumlah, jenis, jadwal, dan keterangan. Nah, pemasukan ini kita dari yang pertama itu adalah setiap Jumat dari satu kas yatim. Ini jumlahnya Rp1.383.000. Ini jenisnya tunai. Dari mana donasinya ini didapat? Dari donasi jemaah setiap hari Jumat. Nah, ini juga ada keterangan jadwal, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam select from pengeluaran. Nah, ini diambil dari tabel pengeluaran. Nah, jenis pengeluaran, jumlah, jenis, jadwal. Nah, ini primary key-nya nih ID pengeluaran. Nah, di sini sampailah ID ini from pengeluaran dan lain sebagainya, dan ID pengeluaran. Di sini jadwal pembelian pupuk, tanaman, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat sendiri berbagai data yang telah kami dapatkan dan telah kami survei dari Masjid Baitul Quran. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.